Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup D dan kami akan menjelaskan, coding-codingan yang sudah kami temukan. Dimulai dari Afni, silahkan. Eee, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan, eee file insertion eee, file insertion section, di sini ada function main yang merupakan variabel S1, S2, S3 yang merupakan deklarasi array 1, array 2, dan array 3 yang berisi irisan. Dan variabel N1, N2, N3 deklarasinya merupakan temperatur untuk menampung panjang array yang terisi. Dan input set yang kemudian untuk masuk ke prosedur input set untuk mengisi array 1. Dan function intersection itu kemudian dijalankan oleh prosedur find intersection untuk melakukan irisan, dan print set untuk menampilkan isi dari array 3 atau hasil dari irisan. Setelah itu ada function exist yang merupakan untuk mengecek apakah bilangan sudah ada pada array atau tidak. Dan variabel i itu integer sama dengan 0 yang merupakan deklarasi iterasi. Dan variabel status bool sama dengan false yang merupakan status untuk nilai return. Dan for i lebih kecil dari n, itu merupakan looping yang berhenti ketika sudah mengecek sampai habis atau ketemu bilangan yang sama. Dan status sama dengan t array i merupakan status akan berubah jika true dan jika nilainya sama, dan looping akan berhenti. Dan return status untuk mengembalikan status. Dan untuk function input set, itu n sama dengan 0, n berawal dari 0, dan variabel bilangan integer merupakan deklarasi inputan. Dan fmt.scan untuk menginput bilangan yang akan dimasukkan ke array T. Dan for array n itu merupakan looping akan ada bilangan yang sudah ada di array. Dan T array n yang akan dimasukkan untuk memasukkan bilangan ke dalam array. Dan n++ merupakan panjang dari array yang bertambah. Dan fmt scan n bilangan merupakan lanjutan input lagi dan kembali ke looping sampai berhenti. Dan setelah itu ada function find intersection yang merupakan untuk melakukan iterasi dengan cara apabila ada nilai pada array 2 sama dengan array 1, maka akan dimasukkan ke array 3. Dan variabel j, integer sama dengan 0, merupakan deklarasi untuk j. Dan h sama dengan 0 merupakan deklarasi h untuk menghitung panjang dari array 3 atau array iterasi. Dan for j lebih kecil dari n merupakan looping sampai panjang dari array 1. Dan if exit itu merupakan untuk mengecek menggunakan function exit dan apakah bila array 2 ada di array 1. Dan T3 dengan array H sama dengan T1 array J memasukkan nilai pada array 1 yang sama dengan array 2 ke dalam array 3. Dan H++ merupakan panjang array 3 yang disimpan dalam H. Dan setelah itu ada function print set untuk menampilkan isi dari suatu array. Dan variabel i sama dengan integer 0.
dan for i lebih kecil dari n untuk melakukan looping, dan fmt print t array i untuk mencetak isi dari array secara satu per satu. Sekian penjelasan dari codingan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Afni. Sekarang dilanjutkan oleh saya. Sorry, Rek, itu disable. Oke. Teman-teman, apa layar saya sudah terlihat? Lihat. Oke. Oke, jadi di sini aku punya program untuk program Python untuk menghitung apakah suatu bilangan itu adalah prima atau kemudian menghitung faktorialnya, kemudian untuk menampilkan tabel dari perkaliannya dari 1 sampai 10, kemudian ada pemangkatan di pangkat berapa gitu. Oke, jadi pertama aku jelaskan dulu mainnya. Di sini ada print insert number. Dia ini akan menampilkan text insert number. Sebentar, saya harusnya menampilkan run-nya dulu ya. Oke. Sini saya run modul. Nah, di sini insert number misalnya 5. Oke, insert number 5. Jadi akan ditampilkan 5 adalah bilangan prima. Kemudian faktorial dari prima adalah 120. Kemudian ada tabel perkalian dari 5 dari 1 sampai 10. Kemudian di sini ditentukan 5 to the power of, maksudnya 5 pangkat berapa maunya, misalnya pangkat 4. Oke, jadi jawabannya 625. Baik, aku jelaskan codingnya. Di sini print insert number. Jadi di sini menampilkan string ini, kemudian M sama dengan integer input. Jadi dia akan menerima inputan dari kita. Di sini aku ngejawabnya 5. Kemudian ada prime checker M. Itu masuk ke prosedur prime checker. Kemudian aku mau jelasin prosedur dari prime checkernya. Di sini aku tulisannya di sini A itu yang 5 tadi ya. Jika A lebih dari 1, maka dia akan menjalankan isi dari ini. Jadi dia akan membaca dari range 2 sampai dengan integer A bagi 2 plus 1. Oke, di sini if modulo J sama dengan 0, maka dia berarti itu bilangannya itu bukan bilangan prima gitu. Kalau dia bukan sama dengan 0, berarti dia adalah bilangan prima. Kemudian selain dari lebih dari 1, jadi selain lebih dari 1 kan pastinya di bawah 1 yaitu 0. Nah, 0 itu sudah pasti bukan bilangan prima. Kemudian masuk ke di sini ada faktorial dari M. Jadi dia itu akan menghitung faktorial dari misalnya tadi 5. Di sini dimulai dari 1 dulu, if A kurang dari 0 maka faktorial doesn't exist, artinya di bawah 0 kan nggak bisa kita hitung gitu. Kita akan hanya menghitung yang positif saja. Dan ada jika A sama dengan 0 maka faktorialnya langsung 0 aja karena nggak bisa dihitung. Kemudian else-nya pastinya kan positif gitu. Jadi dia akan menghitung dari for i in range dimulai dari 1 sampai dengan misalnya 5 tadi, berarti sampai dengan 5. Di sini sebenarnya 6, tapi karena for di Python itu dia akan ngebaca jarak paling terakhir itu dikurang 1 gitu. Berarti dia akan membaca 1 sampai dengan 5. Kemudian jadinya perhitungannya itu yaitu faktorial sama dengan faktorial dikali dengan i. Ini akan nambah-nambah sampai dengan nomor aslinya tadi. Jadi jadi faktorial dikali 1, kemudian dikali 2, kali 3, kali 4 sampai dengan kali 5. Kemudian dia akan memprint dari hasil dari faktorial itu. Kemudian masuk ke multiplication table. Di sini ada prosedur multiplication table. Di sini jadi melakukan looping lagi. Jadi dimulai dari 1 sampai dengan 10 ya, karena dia ini jarak akhir dikurang dari 1 gitu. Jadinya 11 dikurang 1 sampai dengan 10 artinya. Maka dia akan memprint 5 dikali count. Count-nya itu berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian memprint hasilnya juga. Nah, kemudian masuk ke hasilnya tadi, ini power, pemangkatan. Power of 4 tadi misalnya saya ya. N integer input, di sini aku ngisinya 4. Kemudian power mn. Jadi di sini aku menghitung hasil dari 5 pangkat 4. Jadinya i-nya dimulai dari 1 sampai kurang dari 4. I-nya dimulai dari 0, maaf, ralat. Sampai dengan 4 berarti sampai 4 kali looping.
Dia L ini untuk menampung hasil dari perkaliannya, jadi L kan pangkat 4 berarti 5, bukan 1 kali 5 itu 5 pangkat 1. Kemudian 2 pangkat 5 berarti 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Kemudian 5 pangkat 3 berarti 25 kali 5 125 sampai pangkat 4 sama dengan 625 sama dengan output tadi. Baik, sekian dari codingan saya. Terima kasih. Oke, Rek, mungkin itu bisa dibuka saya screen. Suara masih bisa, Bang. Oke. Apakah terlihat, guys? Oke, di sini saya Herdi akan menjelaskan tentang coding yang saya temukan. Jadi saya menemukan coding ini dengan bahasa pemrograman yang bernama C++. Jadi di program ini kita bikin ADT, jadi ada 3 bagian. Ada main CPP ini buat pemanggilan, terus kita bikin juga headernya. Ini isi dari CPP-nya. Nah, terus nanti hasil dari si header ini kita bikin program di member CPP. Jadi di codingan ini saya menemukan bahwa di codingan ini tuh menuliskan data dari ID number per bulan. Jadi di sini ada member CPP-nya, yaitu ada programnya. Yang pertama di sini di header kan ada input data, rata-rata sama show data. Input data itu jadi kita menginputkan suatu data untuk bisa dilihatkan di show data ataupun di rata-ratakan di program di function rata-rata. Jadi di member CPP ini kita buat input data. Jadi kan ini pakai K kan. Jadi kita asumsikan dulu bahwa K-nya itu integer. Terus kita bikin string buat memberitahu bahwa kita tuh akan memasukkan inputan apa gitu. Jadi di sini saya akan memasukkan inputan ID number. Jadi kita tuliskan ID number, lalu menuliskan ID number yang kita mau berupa integer. Lalu kita asumsikan K-nya tadi kan integer, jadi K-nya sama dengan 0. Kita bikin perulangan kalau buat per bulan. Jadi bulan 1, bulan 2 itu akan otomatis. Jadi ada perulangan K kurang dari max. Kalau K-nya tetap kurang dari max, maka akan mengeluarkan output poin bulan ke. Tadi K-nya 0 kan, jadi poin bulan ke-1. Terus K-nya bertambah poin bulan kedua, poin bulan ketiga, dan seterusnya. Setiap bulan ini akan memasukkan poin. Jadi per bulan itu poinnya beda-beda. Itu untuk function itu adalah buat prosedur input data. Lalu selanjutnya itu function rata-rata. Jadi kita mengeluarkan berupa integer yaitu rata-rata. Dan mereturn suatu nilai. Jadi kita asumsikan bahwa sum dan ratanya itu merupakan float sama dengan 0. Kita melakukan perulangan kalau I-nya sama dengan 0 dan I kurang dari max, maka I plus. Sumnya kan tadi 0 kan. Jadi yang tadinya poin ini dimasukkan di input data, kita akan jadikan rata-rata di function rata-rata ini. Maka kalau udah sum sama dengan sum plus m poin, maka kita return rata-ratanya sama dengan sum dibagi nilai max-nya. Itu buat function rata-rata. Kalau kita mau untuk melihat data-data tadi yang kita sudah inputkan, kita buat prosedur show data. Kita buat di sini string dulu untuk memberitahu bahwa kita tuh mau mengeluarkan apa gitu. Di sini saya mau mengeluarkan ID number, maka saya akan mengeluarkan string ID number, lalu ID number yang tadi dimasukkan, lalu saya juga mengeluarkan poin dan isi poin yang tadi saya masukkan. Nah, isi dari program member CPP ini saya akan run dari main CPP-nya, dan saya akan panggil tadi input data, show data,
dan rata-rata. Kan saya pakai pointer M kan. Di sini M-nya belum dinotasikan, maka saya akan notasikan bahwa M-nya itu member. Maka nanti akan ada keluaran input datanya apa, saya akan mengeluarkan suatu datanya apa saja. Lalu apabila saya ingin melihat rata-rata dari poin per bulan, maka akan dikeluarkan di function rata-rata. Mungkin sekian codingan yang dari saya temukan, saya kembalikan kepada Peggy. Oke, terima kasih Herdi. Lanjut, Evan. Baik, boleh di-share, Mas Herdi, codingan yang saya dapatkan? Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, di sini saya mendapatkan codingan yaitu bahasa pemrograman HTML. Nah, di sini ada nav, yaitu navigasi. Kita buat kelasnya. Kelas itu adalah atribut global yang fungsinya itu untuk memberikan identitas dan pengelompokan terhadap suatu elemen. Nah, si kelasnya ini kita kasih navbar, yaitu navbar itu seperti kayak bar yang ada di web-web gitu. Di dalam bar itu berisi home, menu, dan lain-lainnya. Nah, di sini langsung kita tuliskan lagi UL. UL itu adalah unordered list yang tak terurut yang menggunakan simbol-simbol pada itemnya. Nah, untuk UL itu headernya dan li itu isiannya, untuk isiannya. Nah, kita habis mengaplikasikan si UL ini, kita tuliskan lagi li kelas sama dengan nav item. Nah, nav item ini kita menambahkan suatu item seperti home yang ada di bawah situ. Nah, habis menambahkan item ini, kita tulis lagi A. A itu teks yang menunjukkan awalan dan akhiran sebuah hypertext link atau HTML. Nah, habis kita tulis A, tulis lagi kelas sama dengan nav link aktif, yaitu link yang aktif. Terus tulis lagi current page. Current page itu untuk menunjukkan halaman atau tautan yang ada di dalam menu si navigasi ini atau navbar ini. Nah, lanjut kita tulis href. Href itu atribut yang digunakan untuk menentukan alamat yang akan dituju pada sebuah link tersebut. Nah, hrefnya ini kita kasih pagar. Nah, di sini tuh menunjukkan alamatnya itu karena di sini hanya satu codingan. Nah, si hashtag ini itu menunjukkan ke codingan yang lain, kayak C++, file C++-nya lagi gitu. Nah, habis itu kita, bukan C++, CSS, sorry. Nah, si CSS itu nanti mengedit si bagian home ini. Nah, habis kita tulis home, lalu tutup si A-nya, lalu tutup lagi si li-nya, kita tambahkan lagi li kelas nav item, sama kayak yang di atas tadi. Kita tambahkan menu di sini, lalu li kelas nav item sama kayak yang di atas. Nah, habis li item, sorry. Habis li ini, habis kita membuat li ini, tutup menggunakan garis miring li. Habis itu kan yang di UL headernya itu kita nggak pakai garis miring. Habis kita buat codingan ini semua ini, kita pakai UL dengan garis miring karena mengsudahkan program tersebut. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Evan. Oke, jadi itulah penjelasan dari grup D mengenai temuan dari coding-coding kami. Maaf jika ada kesalahan kata.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.